Sejumlah pekerja lapangan provider tersengat listrik di Sumedang, Jawa Barat. Polri membantah jika rekaman kamera pengawas yang baru ditemukan merupakan CCTV yang berada di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo. Paramount Pictures merilis cuplikan perdana dari film adaptasi video game Dungeons and Dragons. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Presiden Joko Widodo meminta semua pihak bertanggung jawab agar tidak ada lagi kasus kekerasan pada anak. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pohon besar jenis kapuk tumbang dan menimpa mobil pick-up dan rumah warga setelah diterjang hujan dan angin deras di Jalan Gotong Royong, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu malam. Petugas pemadam kebakaran dan PPSU Jakarta Timur berupaya mengevakuasi sebuah pohon yang tumbang setelah diterjang hujan deras dan angin kencang. Untuk mengevakuasi pohon tumbang, petugas pemadam kebakaran mengerahkan 1 unit mobil pemadam dengan jumlah personil 5 orang. Pohon jenis kapuk dengan ukuran diameter sekitar 60 cm dengan tinggi 5 meter tumbang di Jalan Gotong Royong, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Pohon juga menimpa sebuah mobil pick-up yang tengah parkir di tepi jalan dan menimpa sebuah rumah warga. Akibatnya mobil pick-up mengalami kerusakan cukup parah pada bagian bodi dan kaca. Sedangkan rumah mengalami kerusakan parah, atap depan hingga hancur. Wah, kayaknya lumayan parah, Bang. Itu atap. Ya, atapnya besi-besi samping buat palangan kalau bawa barang tuh sampai pada pecah juga, pada penyok itu besi-besinya. Udah pohonnya udah rapuh itu. Udah ini no, rambunya udah rapuh pohonnya. Jadi ada angin dikit ya udah kemari jadinya itunya apa sih namanya rubuhnya kemari gitu. Tak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk pengangkut keramik di Sukabumi, Jawa Barat menabrak 2 rumah warga hingga rusak parah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara sopir tronton hanya mengalami luka-luka. Kondisi 2 rumah warga Kampung Bangkong Reang, Cicurug, Kabupaten Sukabumi ini hancur berantakan usai ditabrak truk tronton bermuatan keramik. Bahkan bagian depan truk masuk ke dalam rumah. Kejadian berawal saat truk melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi. Saat tiba di lokasi kecelakaan, diduga sopir mengantuk sehingga truk kehilangan kendali dan menabrak tiang listrik dan 2 rumah. Beruntung saat tabrakan terjadi, rumah dalam keadaan kosong sehingga tidak ada korban jiwa. Sementara supir truk alami luka-luka dan dievakuasi ke rumah sakit. Ketika di tempat kejadian, jalan menikung ke kiri, namun diduga tidak hati-hati sehingga out of control melebar ke kanan dan menabrak 2 unit rumah. Dan itu bukan rembong kan? Kami sudah cek untuk rem tidak ada kendala, kemungkinan mengantuk karena dini hari. Saat ini kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Sukabumi. Rencananya truk akan dievakuasi pada malam hari untuk menghindari kemacetan di jalur Sukabumi-Bogor. Melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah minibus oleng menabrak pembatas jalan hingga terjun ke sawah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya 2 penumpang alami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat.
Minibus yang dikemudikan Kuswanto ini ringsek setelah terjun ke sawah di Jalan Raya Bypass Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bagian depan mobil hancur akibat menabrak pagar pembatas jalan tepat di tikungan bypass. Akibat kejadian ini, 2 penumpang minibus dilarikan ke rumah sakit terdekat dikarenakan mengalami luka serius. Menurut keterangan saksi, minibus melaju dengan kecepatan tinggi dan saat melewati jalan menikung, pengemudi tidak dapat menguasai kemudinya hingga menabrak pembatas jalan. Tadi kalau nggak salah itu mobil dari arah daerah Mojokerto masuk ke bypass, terus dari arah timur ke barat, tiba-tiba langsung mobilnya nabrak pembatas sampai putar ke timur lagi. Kasus kecelakaan ini kini sudah ditangani petugas dari unit Laka Lantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan 2 rumah warga di Jalan Langgar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api menghanguskan rumah berlantai 2 di Jalan Langgar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Jumat malam. Hembusan angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. 12 mobil pemadam kebakaran dan 60 petugas diterjunkan ke lokasi. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari lantai 2 salah satu rumah yang terbakar. 2 rumah. Ini rumah permanen apa semi permanen, Pak? Permanen. Saat itu tadi warga yang pemilik rumahnya ada di dalam atau enggak? Tadi ada di dalam, cuma pas kejadian kebakaran ini langsung diamankan. Jadi kondisi rumah udah kosong. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Kepala Desa di Cianjur, Jawa Barat menyerang dan aniaya warga. Dugaan sementara, keributan akibat pelaku tidak terima kendaraan adiknya bersenggolan dengan kendaraan lain. Beginilah video amatir yang merekam warga sekitar saat aksi penyerangan yang dilakukan seorang kepala desa di Cianjur, Jawa Barat. Kejadian berawal dari adik kepala desa yang terlibat cekcok dengan pengendara lain karena bersenggolan tidak jauh dari bengkel. Pemilik bengkel berusaha melerai, namun tidak lama setelahnya pelaku datang bersama sekelompok orang dan mencari pemukul adiknya. Korban pun langsung dipukul di bagian wajah. Tidak hanya itu, kendaraan pelanggan bengkel juga dirusak sekelompok orang. Saya lagi nyervis, pas langsung main hantem, langsung nggak ada ngomong-ngomong apa aja itulah, basa-basi apa gitu nggak ada, langsung main hantem aja gitu, Pak. Korban langsung melapor ke Mapolres Cianjur dan penyelidikan atas laporan penganiayaan masih dilakukan. Kemarin ya, pukul tadi malam kita menerima laporan terkait dengan kejadian di Bohong. Ya, kita masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Sementara bengkel yang jadi lokasi TKP tutup sementara karena pemilik bengkel masih proses pemulihan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Sejumlah pekerja lapangan provider tersengat listrik di Sumedang, Jawa Barat. Ke-9 korban mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 9 pekerja lapangan provider tergeletak setelah tersengat listrik di Dusun Cinungku, Sumedang, Jawa Barat. Warga yang melihat langsung menolong para korban dan membawa mereka ke Rumah Sakit Pakuwon, Sumedang Selatan untuk menjalani perawatan di ruang IGD. Apa itu kebakaran? Kalau kebakaran ini tapi panas di sini. Emang waktu itu lagi ngapain, lagi kejadian? Lagi pasang tiang telepon. Pinggir kan ada tiang listrik. Nempel tiangnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ke-9 korban mengalami luka-luka di bagian kaki, lutut, dan badan akibat tersengat listrik. Kini kejadian tersebut ditangani Polsek Ganeas dan Polres Subang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA melaporkan.
Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan dan TNI menggerebek kampung narkoba di pinggiran Sungai Deli, Jalan Yong Panah Hijau, Kelurahan Labuan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kampung narkoba di pinggiran Sungai Deli, Jalan Yong Panah Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara digerebek Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan dan TNI. Dalam penggerebekan ini, petugas polisi sempat mengeluarkan tembakan ke udara hingga para pelaku tak berani melarikan diri. Polisi pun berhasil mengamankan 7 tersangka, 2 wanita dan 5 pria. Selain mengamankan 7 tersangka, petugas juga berhasil mengamankan narkoba jenis sabu yang disimpan di atap seng, termasuk senjata tajam. Adapun hasil dari gerebek kampung narkoba tersebut, kami ada mengamankan 7 orang dan menemukan barang bukti di salah satu gubuk berupa alat isap sabu, puluhan bungkus plastik kosong, 1 senjata tajam, dan sabu-sabu dari atas seng. Setelah berhasil mengamankan 7 tersangka serta barang bukti, polisi membawa para tersangka dan sejumlah barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Rosli HR, iNews melaporkan. Sementara Kepolisian Resor Kepahyang Bengkulu membongkar sindikat peredaran uang palsu yang telah mengedarkan uang palsu di sejumlah provinsi di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Polisi menyita uang palsu pecahan Rp100.000 senilai 36 juta. Berikut alat cetak dari 3 pelaku yang ditangkap. Tim Besar Polres Kepahyang Bengkulu meringkus 3 pelaku sindikat pengedar uang palsu di kediamannya masing-masing. FA, EF, dan AY, warga Rejang Lebong ini tak berkutik saat polisi menangkap dan menemukan barang bukti uang palsu yang disembunyikan para pelaku di kandang kelinci. Para pelaku mengaku telah mencetak uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp50 juta selama 1 bulan. Dan telah disebarkan tidak hanya di wilayah Kepahyang dan sekitarnya, namun juga ke sejumlah provinsi di Sulawesi dan Kalimantan. Mereka melalui media online, media sosial untuk bertransaksi dengan korban, dengan menggunakan mata uang palsu, yaitu di mana korban merasa tidak puas dan melaporkan ke pihak Polres Kepahyang. Adapun tindakan yang kami lakukan yaitu dengan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Selain uang palsu yang belum sempat diedarkan, polisi juga menyita alat cetak yang digunakan para pelaku. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal tentang mata uang dengan ancaman 15 tahun penjara. Polri membantah jika rekaman kamera pengawas yang baru ditemukan merupakan CCTV yang berada di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo. Selengkapnya usai kumandang azan subuh.